Jejak Surya Nusantara ingin cerita sedikit tentang sejarah dari Pangeran Papak yang ada di Jakarta ya, di Jalan Perintis Merdeka. Itu ada di area sektor Cempaka Putih maju dikit, posisi pinggir jalan persis. Kita tidak bisa untuk ke dalam karena untuk area makam itu sendiri itu dibuka untuk setiap malam Jumat. Jadi emang makam itu dikhususkan setiap malam Jumat untuk baru bisa dibuka gerbangnya. Dan ini cukup menarik yang harus saya gali. Karena di sini saya mengetahui ada dua tempat, satu di arah Jawa Barat dan satu lagi di Jakarta sendiri. Mencoba tadi untuk berkomunikasi dengan penjaga gerbang gaib itu di pohon beringin tua, dan dia emang penjaga gerbang gaib dan penjaga dari situs makam Pangeran Papak. Ternyata itu bukan makam atau jasad ya, tapi hanya petilasan. Dan petilasan itu tempat semedinya dari Pangeran Papak atau Raden Wangsa Muhammad. Kenapa dikatakan Pangeran Papak? Sebenarnya itu gelar karena beliau itu menyetarakan, tak ada yang namanya derajatnya, semua itu sama, kaya, miskin, itu semua sama diratakan. Dan beliau itu penyebar agama Islam. Dari eranya beliau itu dia menyebarkan agama Islam, berkelana, dan sampai terusik oleh penjajah. Jadi dia membantu ke area Jakarta atau Batavia ini untuk membantu melawan penjajah ya waktu itu. Dan beliau ini masih terah silsilah untuk ke keluarga Prabu Siliwangi. Untuk teras ke atas-atasnya beliau tadi tidak menyebutkan, karena dan beliau juga hanya menyampaikan nama saya masih terah keluarga Prabu Siliwangi. Dan untuk ke arah ranting pohon silsilahnya itu beliau tidak menyebutkan. Dan saya juga untuk menggali pun beliau juga tidak menginginkan terbuka. Jadi Pangeran Papak ini menyetarakan derajat, kasta, dan dia menyiarkan agama Islam, membantu sesama. Jadi itulah disebutkan Papak ya. Dan untuk area dari tempat makam ini cukup di pinggir jalan, dan bila ingin berziarah itu malam Jumat itu gerbang makam itu bisa dibuka. Dari Cempaka Putih itu kita arahnya pelan-pelan karena posisi pinggir jalan ketutup ya. Nah, dibilang ketutup karena banyak pohon-pohon besar juga di arah sini. Dan posisinya emang di pinggir kali, di pinggir jalan, jadi tengah-tengah pohon besar. Jadi tadi hanya pesan nama saya untuk bagi peziarah yang datang ke makam, diusahakan berpakaian sopan dan tidak meminta yang aneh-aneh, karena beliau juga masih hambanya Allah yang meminta untuk kepada Sang Pencipta juga. Jadi untuk peziarah yang datang meminta sesuatu kepada makam itu sudah tidak dibenarkan oleh beliau sendiri, dan beliau juga marah, dan penjaga gerbang gaibnya juga marah. Dan penjaga gerbang gaib itu seorang orang tua lelaki, cukup tua, dan beliau tidak mau disebutkan namanya karena saya berizin untuk mengambil beberapa video untuk diluruskan sejarahnya, tapi beliau tidak mau menyebutkan namanya. Cukup diambil gambarnya tapi tidak disebutkan siapa namanya, hanya cukup saya aja yang boleh tahu, karena takutnya disalahgunakan nama beliau. Karena banyak yang ziarah
yang datang ke tempat itu meminta yang aneh-aneh. Ya bagi saya pribadi sih emang kita meminta tetap tujuan utama kita kepada Sang Pencipta, bukan kepada sang ahli kubur. Nah, kepada sang ahli kubur kita hanya untuk perantaranya, melalui perantara karomah beliau atau keilmuannya beliau zaman dahulu, apa yang beliau pegang. Dan alhamdulillah beliau juga merestui untuk pengambilan video dan gambar yang untuk diungkapkan di Jalan Perintis Merdeka ini. Dan ternyata itu tempat petilasan, tempat semedinya beliau, kholwatnya beliau, zikirnya beliau di saat diburu atau diuber-uber oleh penjajah waktu itu. Karena penjajah merasa terganggu dengan sepak terjangnya beliau untuk kemajuan Nusantara, untuk dia menyebarkan agama Islam itu sendiri. Di tempatnya beliau itu juga dijaga oleh beberapa siluman yang cukup ganas. Jadi hati-hati untuk penziarah, yang jangan sampai salah jalan, jangan sampai menyesatkan. Karena tujuan kita mendoakan, bukan untuk meminta. Kita mendoakan untuk sang ahli nama, ahli kubur nama, supaya menyambung doa kita, karena beliau juga seorang hamba Allah dan bisa dikatakan wali Allah juga. Ya, semoga beberapa yang saya ungkapkan tadi bisa bermanfaat untuk penonton juga. Dan bagi untuk di wilayah Jakarta Timur, Utara, dekat kok, daerah Cempaka Putih, nggak jauh dari mallnya, itu dari arah Pulau Gadung juga dekat. Bagi yang bisa sempatkan waktu ya bisa berziarah khusus di Jakarta ya. Ya, next selanjutnya nanti kita akan mencoba mencari dan membuka silsilah para wali Allah yang ada di Nusantara, untuk membuka tabir-tabirnya sejatinya, dan kita juga meminta ridhonya Sang Pencipta untuk dimudahkan jalannya, segala apapun kegiatan dari jejak Surya Nusantara ini dimudahkan. Dan itu saja. Untuk next berikutnya kita akan mengungkap beberapa tapak tilas para pejuang, para wali Allah, dan sejarah, tempat-tempat sejarah yang ada di Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.